Selain Paulo Dybala, Juventus juga tak akan perpanjang kontrak Federico Bernardeschi. Juventus memiliki beberapa pemain yang telah memasuki bulan-bulan terakhir dalam kontraknya. Tidak semuanya bakal menerima kontrak baru dari manajemen klub. Bulan lalu, Juventus membuat publik terkejut dengan tidak memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Padahal pemain asal Argentina itu menyandang status bintang dan mengenakan nomor kebanggaan Bianconeri nomor 10. Keputusan Juventus tidak memperpanjang kontrak Dybala membuat fans terpecah. Ada yang merestui kepergiannya karena dianggap inkonsisten, sementara pendukung lain menyayangkan keputusan manajemen klub. Dybala bukan pemain terakhir yang meninggalkan Juventus. Masih ada beberapa sosok yang berada di ambang pintu keluar Allianz Stadium karena kontraknya berakhir pada awal bulan Juli nanti. Pemain berikutnya adalah Federico Bernardeschi. Berbeda dengan Dybala, keengganan Juventus memperpanjang kontrak pria berumur 28 tahun tersebut sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Bernardeschi gagal memberikan kontribusi penting buat Juventus sejak didatangkan dari Fiorentina pada tahun 2017 lalu, termasuk musim ini, di mana dirinya cukup sering dimainkan oleh Massimiliano Allegri. Ia juga cukup rentan mengalami cedera. Menurut catatan Transfermarkt, Bernardeschi lewatkan 12 pertandingan musim ini karena harus menjalani perawatan. Sky Sport Italia melaporkan kalau Juventus enggan memperpanjang kontraknya. Sungguh ironis, padahal Bernardeschi baru saja menjadi penentu kemenangan Juventus atas Fiorentina di laga kedua semifinal Coppa Italia pada hari Kamis, 21 April 2022 lalu. Ia mencetak 1 gol yang membantu Juventus menang 2-0. Juventus pilih Angel Di Maria sebagai pengganti Paulo Dybala. Juventus dipastikan tak akan memperpanjang kontrak Paulo Dybala, artinya akan ada 1 slot yang kosong di lini depan klub raksasa Italia tersebut. Sejatinya, klub besutan Massimiliano Allegri tersebut hendak memperpanjang kontrak Dybala pada bulan Oktober tahun lalu. Namun mereka berubah pikiran dan menarik proposal yang telah disepakati dengan sang pemain. Pada bulan Maret, Juventus melayangkan proposal baru untuknya dan langsung mendapatkan penolakan. Mereka pun memilih untuk tidak memperpanjang obrolan dan merelakan sang bintang pergi begitu kontraknya berakhir. Belum diketahui kemana Dybala akan berlabuh setelah kontraknya usai pada akhir bulan Juni nanti. Laporan menyebutkan kalau ada beberapa klub papan atas Eropa yang bersedia menampungnya pada musim depan. Kepergian Dybala akan membuat 1 slot di lini depan Juventus lowong. Mereka butuh sosok penggantinya dan manajemen klub sedang menjelajahi kemungkinan merekrut pemain baru. Sejauh yang diketahui, Juventus tidak mengantongi banyak uang untuk merekrut pemain baru. Sebagian besar dana dari penambahan modal atau capital increase telah digunakan untuk operasional klub dan untuk merekrut Dusan Vlahovic. Merekrut pemain yang berstatus gratisan pada bulan Juni nanti akan coba dijajal Juventus. Dan menurut laporan dari Sky Sport Italia, Juventus tertarik mencoba merekrut pemain PSG yakni Angel Di Maria. Laporan tersebut menyebutkan kalau Juventus telah membuka obrolan dengan pemain berusia 34 tahun tersebut. Di Maria sendiri diketahui terbuka dalam pendekatan yang dilakukan oleh Bianconeri sejauh ini. Di Maria tertarik menerima kontrak dari Juventus dengan kontrak berdurasi 1 atau 2 tahun ke depan. Ia enggan mengikat diri dalam kontrak yang lebih panjang karena ingin mengakhiri karir di Argentina. Jatah bermain Di Maria di PSG musim ini cukup terbatas karena kehadiran bintang asal Argentina lainnya yakni Lionel Messi. Sejauh ini, ia baru mencatatkan 16 penampilan sebagai starter di ajang Liga 1. Sebelumnya, Di Maria selalu menjadi pilihan utama untuk dipadankan dengan Neymar dan Kylian Mbappe. Ia mencetak 5 gol dari 43 penampilannya di semua kompetisi pada musim 2020-2021. Anak Andrea Pirlo, Juventus era ayah saya lebih baik dari sekarang. Pernyataan menarik keluar dari Niccolò Pirlo, anak dari Andrea Pirlo. Dia menilai permainan Juventus pada musim 2021-2022 ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan era ayahnya menjadi pelatih musim 2020-2021 lalu. Juventus tidak cukup stabil dalam 3 musim terakhir. Era Maurizio Sarri tidak berakhir dengan bagus walau mampu mempertahankan gelar Scudetto. Juventus kemudian mengakhiri kerja Sarri karena gagal di Liga Champions.
Musim 2020-2021 ini Juventus memulai era baru dengan Pirlo sebagai pelatih. Ini adalah pengalaman pertama Pirlo sebagai pelatih. Pirlo menghadapi situasi berat dan gagal mempertahankan gelar. Juventus cukup beruntung lolos ke Liga Champions. Hasil yang didapat Pirlo tidak membuat direksi klub puas. Juventus memecat Pirlo musim 2020-2021. Lalu Seninnya tua membawa pulang Massimiliano Allegri sebagai pelatih. Kembalinya Allegri tidak langsung membuat Juventus kembali pada top level. Musim ini, Juventus kesulitan bersaing pada perebutan juara. Allegri bahkan sejak awal menyadari bahwa juara bukan target yang bisa dicapai. Allegri kemudian mampu membawa Juventus ke semifinal Coppa Italia. Juventus menang agregat 3-0 atas Fiorentina pada babak semifinal. Namun penampilan Juventus pada leg kedua saat menang 2-0 mendapat kritik dari Niccolò Pirlo. Faktanya adalah bahwa Juve tahun lalu jauh lebih baik. Apakah saya salah tentang itu? Kata Niccolò Pirlo. Namun jangan salah mengartikan kata-kata saya. Saya berbicara tentang cara kami bermain, bukan hal lain. Juventus tahun ini adalah tim yang hebat. Hormat untuk pelatih dan para pemain, tegas Niccolò Pirlo. Kinerja Allegri mendapat banyak kritik. Dia dinilai belum mampu meningkatkan level bermain Juventus. Bahkan dengan gaya bermain pragmatisnya, Allegri acap kali dianggap usang. Tapi Allegri tak akan meninggalkan Juventus. Saya akan bertahan di Juventus selama 3 tahun ke depan. Karena itu Juventus harus selalu menjadi penantang untuk juara, ucap Allegri kepada Mediaset. Hal yang paling membuat saya kecewa adalah kalah head to head dari Inter. Sebab itu bisa menghasilkan penentuan liga, tegas mantan pelatih AC Milan tersebut.